Purwakarta Semusa. 8 siswa tingkat 11 SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang mendapatkan kesempatan pelatihan Bitcoin di Skillful. Program ini dipelopori oleh Samsung. Bukan berita itu, tapi ini nih. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan tentunya memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk stok pangan. Sektor pertanian jadi pengganjal terbesar pertumbuhan ekonomi. Di mana produk domestik bruto atau PDB pertanian tumbuh sebesar 16,24%. Bappenas memprediksi Indonesia akan kehabisan petani pada 2063. Pada 1976, 65,8% warga Indonesia bekerja di sektor pertanian. Proporsi tersebut menurun drastis menjadi hanya 28% pada 2019. Itu bayangkan 30 tahun lagi, siapa yang akan menggarap sawah dan dari mana kita bisa mendapatkan beras bila tidak ada petani muda? Terdapat hampir 200 perguruan tinggi dengan studi pertanian di Indonesia yang tiap tahunnya meluluskan ribuan mahasiswa. Namun tidak bisa dipungkiri, sebagian besar mahasiswanya belum mau berkontribusi aktif di bidang pertanian. Degradasi minat anak muda untuk mau turun ke sawah sudah sangat besar. Ini terbukti hanya 30% anak muda dari keluarga petani yang mau terjun ke sawah meneruskan usaha turun-temurun keluarganya. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dalam mendorong anak muda mau kembali ke desa dan mengembangkan pertanian. Salah satunya dengan iming-iming teknologi modern. Perkenalkan, nama saya Devi Santo. Saya dari Desa Kusen, Kalimantan ya, Kabupaten Banyumas. Di sini saya ini sebagai petani dan juga sebagai pengajar di SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Saya dari dulu suka bertani karena saya sendiri petani itu masih terbilang standar, belum terlalu ekspor. Oleh karena itu di dalam petakan-petakan sawah saya itu menanam di jenis yang pertama itu cabai, tomat, dan bawang. Kebanyakan orang dari berbagai kecamatan itu mengira bahwa di desa saya itu sangat mudah untuk menanam tanaman karena tingkat curah hujan yang tinggi dan suasananya yang dingin. Tetapi ternyata setelah saya terjun langsung dan saya eksperimen, tidak semudah yang dibayangkan orang lain. Bahkan saya pada saat itu 3 komoditas pertanian ini saya mengalami gagal panen, sehingga saya mendapatkan masalah yaitu tidak untung, malah hanya mendapatkan balik modal yang sedikit. Oleh karena itu saya sebagai generasi muda itu menginginkan solusi yang mana solusi tersebut dapat memecahkan permasalahan pertanian di dunia pertanian di desa ataupun di kota yang lainnya. Saya berharap ada sebuah teknologi yang modern sehingga bisa mengurangi tingkat kegagalan panen di dalam pertanian. Nah, ketika saya baca-baca dan saya mendapatkan informasi bahwa ada teknologi itu yang bisa dibuat untuk memecahkan masalah pertanian. Alat yang berupa trilogi itu dapat menghasilkan panen yang maksimal karena dibantu dengan teknologi IoT dan kita bisa memonitoring dari jarak jauh. Ini sungguh alat yang luar biasa, harus dicoba dan harus diterapkan di desa-desa ataupun di tingkat nasional berupa Indonesia. Semoga petani generasi muda akan tertarik dengan pertanian dan meningkatkan nilai ekspor pertanian ke luar negeri dengan adanya bantuan teknologi terbaru dalam berupa IoT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta di lapangan yang diperkuat dengan opini narasumber memberikan kami 3 fokus masalah yang patut diselesaikan. Yang pertama, keberhasilan sektor pertanian mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Yang kedua, perlu adanya regenerasi petani Indonesia. Dan yang terakhir, pemuda milenial butuh bantuan mempelajari pertanian berbasis teknologi. Indonesia tak tersusun dari batas kota, tetapi peran besar dari kaum muda. Kami, kontingen dari SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang dengan bangga mempersembahkan Trilogi. Sistem monitoring pertanian terpadu berbasis Internet of Things
petani di masa depan. Petani tanam-tanam di lahan, kalau hujan, sawahnya tergenang. Seperti yang pepatah katakan, tak kenal, maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Great Glory nomor 19 SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Trilogi terdiri dari 4 sensor utama, sensor suhu, sensor pH, sensor kelembaban tanah, dan sensor NPH. Hasil analisis sensor di Trilogi akan ditampilkan di sebuah halaman website yang kami beri nama trilogi.com. Keunggulan website kami antara lain yang pertama, monitoring tanah. Hasil monitoring tanah digunakan sebagai acuan pemilihan lahan dan tanaman. Yang kedua, cara perawatan yang berisi cara perawatan, waktu panen, dan juga waktu pupuk. Yang ketiga, data tumbuhan berisi data pertumbuhan tanaman. Yang keempat, relasi penjualan. Setelah panen, petani dapat langsung terhubung ke pasar atau pemasok tumbuhan. 5. Pupuk diskusi digunakan untuk berbagi pengalaman dan petani bisa menanyakan sesuatu. Yang keenam, bantuan dan profil berisi FAQ dan info developer. Demi mewujudkan impian kami dan juga jutaan petani muda Indonesia, kami memiliki misi. Yang pertama, disukai banyak orang. Yang kedua, regenerasi petani tercapai. Yang ketiga, hasil panen maksimal dan berkualitas. Yang keempat, ketahanan pangan Indonesia tercapai. Yang kelima, kesejahteraan petani tercapai. Dan yang keenam, digitalisasi pertanian. Upaya tanpa rencana hanyalah omong kosong. Kami sudah merencanakan tahapan demi tahapan. Pertama, mengumpulkan data. Kedua, merancang prototipe dan website. Ketiga, uji coba ahli dan pengguna. Keempat, perbaikan dan maintenance. Kelima, update desain. Dan terakhir, meminta dukungan. Ayo dukung Trilogi sebagai solusi bagi jutaan petani muda Indonesia. Great Glory!